Wow, ada penampakan keren orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi. Pantesan aja Bapak Jokowi kemarin ya di yang namanya kabinet Prabowo, katanya isunya Bapak Jokowi minta jatah seseorang di Jaksa Agung sama Kapolri supaya cari aman gitu ya Pak. Dari mimiknya Ibu Sri Mulyani kita pahami, karena candaan yang namanya Bahlil mengenai pajak. Pajak katanya naik, cuman yang nggak ada 4% itu, cuman ada 4% katanya kan. Nah itu yang saya dengar. Nah candaan mengenai pajak ya. Terus Bu Sri Mulyani memberikan isyarat agar bungkam jangan banyak mulut, ya kan, karena Bu Sri Mulyani sadar kalau disorot kamera. Jadi itu bro ya, dari sinilah kita paham kenapa Bapak Jokowi katanya Gibran sama Prabowo itu harus menang, karena Jokowi juga mau meminta jatah seseorang yang akan ditugaskan di Jaksa Agung dan Kapolri. Paham ya? Jadi mungkin bisakah seorang Tito Karnavian akan berperan di Jaksa Agung? Mungkin apakah mantan-mantan wamen nanti yang akan diunjuk lebih tinggi lagi ya Bapak Jokowi? Atau bisa jadi Bapak Jokowi sama kayak Bapak Luhut bin Sarpanjaitan 30 merangkap sekaligus jabatan. Bisa jadi. Yang membuat saya aneh itu candaan yang namanya Bahlil mengenai pajak ya, tapi Bu Sri Mulyani memberikan isyarat jangan banyak-banyak bicara, tutup mulut ya. Jadi disinilah ketahuan lah bro, orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi ini. Ada apa Bapak Jokowi? Bapak Jokowi Gibran harus masuk, Prabowo harus menang, karena Bapak Jokowi meminta ada jatah buat seseorang kejaksaan dan jatah Kapolri. Mau cari aman ya? Ada apa nih? Nah itu aja. Mudah-mudahan Pak Jokowi ya, mudah-mudahan ya sekuat-kuatnya Anda, tapi lebih kuat Allah nanti membuka sesuatu rahasia besar dalam negara ini. Apa yang Anda perbuat sebelum ini, ya kan? Yang lain nggak boleh ujuk ke susu, yang lain nggak boleh itu dan ini, ya kan? Tapi yang cawe-cawe buat keluarga sendiri, ya kan? Nah itu jadinya seperti itu bro. Saya mengamati kelompok ini gesturnya yang namanya Bu Sri Mulyani terutama ya, sadar kalau Bu Sri itu tersorot kamera karena Bahlil bercanda bahas masalah pajak. Jadi nggak boleh bicara orang, nggak boleh bicara ya itu. Jadi cepet-cepet itu ya ndak. Nah bagi masyarakat yang awam biasa yang nggak ngerti apa-apa, jadi tahu bro kalau hal-hal yang begini ini diupload ya, tertangkap demi rakyat loh bro. Tidak harus kita keluar ke lapangan, kata si Nengah Gede itu ya. Nengah Gede itu yang suka komen keluar di medsos. Nggak harus, suara kita dong yang lantang. Nggak harus kita keluar ini ke lapangan. Kalau dulu kita berperang, nenek moyang kita pakai bambu runcing, ya kan? Sekarang ini udah beda zaman, ya kan? Orang untuk dulu mengalahkan yang namanya Jepang atau Belanda dulu, ya
kasih mereka umpan makanan, itu ya butuh racikan, butuh siasat, harus menginap di goa. Nah kalau sekarang nengah gede, sekarang ini macam Munir itu kilat kan, macam brigadir sekarang ini kan kilat, apapun caranya. Itu udah banyak kasus. Kemudian kasus kopi Jessica pada waktu akhirnya kata terkuat ta. Nah mudah-mudahan ya orang-orang kasus yang cari tumbal ini ya berarti pejabat-pejabat besar yang terlibat. Itu aja. Nah dari sinilah kita memahami kenapa Ibu Sri Mulyani meminta orang nggak boleh bicara tentang pajak. Ya lakban aja tuh Bu Sri ya, kalau ada orang-orang sentil masalah pajak takut digoreng masyarakat. Salam waras.